Materi selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Materi ini dibagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah perspektif mengenai kognisi orang dewasa, yang kedua adalah penalaran moral, dan yang ketiga adalah pendidikan dan kerja. Perspektif mengenai kognisi orang dewasa. Teori Neo-Piagetian. Menurut teori Neo-Piagetian, perkembangan kognitif tidak hanya berhenti pada tahap operasional formal. Untuk itu, para penganut Neo-Piagetian mengembangkan teori mengenai berpikir reflektif dan pemikiran pasca formal. Berpikir reflektif merupakan jenis berpikir yang melibatkan evaluasi aktif akan informasi dan keyakinan mengenai bukti-bukti dan implikasi. Sedangkan pemikiran pasca formal merupakan tipe kematangan berpikir yang bergantung pada pengalaman subjektif serta intuisi sebagai logika dan memberikan tempat bagi hal yang tidak jelas dan tidak pasti. Selanjutnya adalah model rentang kehidupan dari perkembangan kognitif menurut saya. Saya membagi perkembangan kognitif ke dalam 7 tahap. Tahap pertama adalah tahap ketamakan. Tahap ketamakan terjadi pada masa anak-anak dan remaja. Informasi dan kemampuan yang diperoleh individu dipergunakan untuk kepentingan sendiri sebagai bentuk persiapan mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Yang kedua adalah tahap pencapaian. Tahap pencapaian berlangsung pada masa akhir remaja atau awal 20-an hingga awal 30-an. Kemampuan dan informasi yang diperoleh tidak lagi dipergunakan untuk keperluan sendiri, namun dipergunakan juga untuk mencapai tujuan seperti karir dan keluarga. Tahap ketiga adalah tahap tanggung jawab. Tahap tanggung jawab dimulai di akhir 30-an hingga awal 60-an. Individu menggunakan pikiran mereka untuk memecahkan masalah yang berorientasi dengan tanggung jawab pada yang lain, seperti karyawan atau anggota keluarga. Yang keempat adalah tahap eksekutif. Tahap eksekutif berlangsung dari usia 30-an atau 40-an hingga usia paruh baya. Individu dalam tahap ini mungkin akan tumpang tindih dengan tahap pencapaian dan tanggung jawab. Mereka berhadapan dengan hubungan yang kompleks. Tahap kelima adalah tahap reorganisasi. Tahap ini berlangsung di akhir usia paruh baya hingga awal masa usia lanjut. Individu akan menyusun kembali kehidupan mereka dengan energi intelektual seputar pencapaian yang bermakna. Tahap keenam adalah tahap reintegratif. Tahap ini berlangsung pada masa lanjut usia. Individu akan mengalami perubahan biologis dan kognitif serta lebih selektif tentang tugas-tugas yang bermakna atau ingin mereka kerjakan. Tahap ketujuh adalah tahap menciptakan peninggalan. Tahap ini berlangsung pada akhir lanjut usia. Individu telah mendekati akhir dari reintegrasi. Individu mungkin membuat instruksi untuk menggantikan posisinya, membuat pengaturan pemaknaan, dan menyediakan historis secara oral. Berikutnya ada teori Sternberg yang membahas tentang kesadaran dan pengetahuan akan sesuatu. Dalam teori tersebut ada pengetahuan tersirat. Pengetahuan tersirat terdiri dari pengaturan diri, pengaturan tugas-tugas, dan pengaturan yang lain. Metode untuk mengetahui pengetahuan tersirat pada orang dewasa adalah dengan membandingkan individu yang diuji untuk memilih tindakan hipotesis, dihubungkan dengan kondisi kerja dengan memilih ahli-ahlinya di bidang tersebut dengan menerima aturan-aturan utama. Selanjutnya adalah kecerdasan emosi atau emotional intelligence. Istilah ini dikeluarkan oleh Peter Savolli dan John Mayer. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami dan mengatur emosi. Alat ukur untuk mengukur kecerdasan emosi adalah Mayer-Savolli-Caruso atau MSC. Kecerdasan emosi berdampak pada kualitas hubungan sosial. 2. Penalaran moral. Penalaran moral dan budaya.
Meskipun sistem Kohlberg didasarkan pada keadilan, dalam formatnya responden membuat keputusan atau yang lainnya berdasarkan sistem nilai mereka sendiri. Ia percaya bahwa budaya tertentu cenderung lebih memberikan kesempatan pada individu untuk memperoleh penalaran moral tingkat tinggi. Tetapi hal itu tidak sepenuhnya dibenarkan karena kenyataannya perkembangan penalaran moral baik pada laki-laki atau perempuan itu sama saja. 3. Pendidikan dan kerja. Masa peralihan dan perguruan tinggi. Berbagai hal berpengaruh terhadap mahasiswa ketika melanjutkan ke perguruan tinggi, seperti gender, kondisi sosial ekonomi, dan ras. 2. Diperlukan penyesuaian diri saat di universitas karena banyak mahasiswa baru yang kewalahan oleh tuntutan pada perguruan tinggi. 3. Kognitif pada siswa akan bertumbuh dan berkembang saat masuk ke perguruan tinggi. 4. Individu menyesuaikan pendidikannya tidak hanya bergantung pada motivasi, bakat, kemampuan bekerjanya, tetapi juga bergantung pada integrasi serta dukungan pada sosialnya. Memasuki dunia kerja. Yang pertama, kombinasi antara sekolah dan bekerja. Bekerja saat kuliah bisa menjadi hal yang baik dan juga hal yang buruk. Bisa menjadi baik karena pekerjaan tersebut bisa mendukung aspirasi dalam pendidikan mereka, dan bisa menjadi buruk karena pekerjaan tersebut membuat mahasiswa tidak konsen terhadap kuliahnya. 2. Pertumbuhan kognitif di dunia kerja. Orang yang sudah bekerja akan dapat mengontrol perilaku mereka dan dapat mengatasi tugas-tugas dengan lebih baik di waktu yang sama dibandingkan dengan orang yang belum bekerja. 3. Memutuskan transisi ke dunia kerja. Ada 4 faktor kunci untuk mencapai keberhasilan pada masa peralihan dari sekolah ke dunia kerja, yaitu kompetensi, 2. Karakteristik personal, 3. Hubungan pribadi yang positif, 4. Hubungan antara pendidikan dan pekerjaan.